Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda yang terbuat dari plastik. Yang kedua, mengetahui daur ulang sampah. Dan yang ketiga, mengetahui manfaat musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, sebutkanlah benda-benda yang terbuat dari plastik. Pasti banyak bukan alat rumah tangga yang terbuat dari plastik? Misalnya seperti ember, lalu ada gayung, selanjutnya ada sekop sampah, dan juga ada kantong kemasan, serta ada botol air minuman, dan yang terakhir ada payung. Nah, anak-anak, sekarang ini banyak ya benda-benda yang berbahan dasar plastik. Mengapa? Ya, karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dasar dari plastik tidak dapat menyerap anak-anak atau tidak dapat juga tembus air, yaitu merupakan salah satu sifat plastik yang banyak digemari. Dikarenakan sifat ini banyak orang menjadikannya sebagai bahan baku peralatan, terutama peralatan sebagai wadah makan atau minum. Plastik pun mudah dibentuk serta ringan loh anak-anak. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Plastik memberikan banyak sekali manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah loh anak-anak. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan sampai ratusan tahun loh anak-anak. Nah, misalnya kertas, waktu yang dibutuhkan hanya 2-5 bulan. Lalu ada puntung rokok yang dibutuhkan waktu 10 tahun untuk dapat terurai. Yang parahnya lagi nih, ada plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun. Bahkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, jadi anak-anak dapat membayangkan ya apabila anak-anak membuang sampah plastik dari sekarang. Plastik tersebut nantinya akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, ada nih berbagai cara untuk mengurangi sampah plastik tersebut. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Yang kedua ada reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Arti dari reduce sendiri adalah mengurangi plastik atau penggunaan plastik. Contohnya ketika anak-anak sedang berbelanja, anak-anak dapat membawa kantong plastik sendiri dari rumah sehingga kita tidak dapat menghabiskan plastik yang ada di toko tersebut. Selanjutnya reuse, yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik. Contohnya sampah kemasan pewangi pakaian yang digunakan untuk membuat tas belanja. Dan yang terakhir ada juga recycle, yaitu daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, anak-anak juga dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik loh. Sampah-sampah plastik tidak dapat dicampur dengan sampah-sampah lainnya. Berikan sampah plastik tersebut kepada pemulung atau kepada petugas kebersihan. Nantinya merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, ingat ya anak-anak, gunakan sampah plastik tersebut dengan bijak agar bumi kita selamat. Ini adalah lambang dari reduce, reuse, dan recycle, atau bisa disebut juga dengan 3R. Sekarang ada tugas nih dari Bu Guru. Coba anak-anak diskusikan dengan orang tua anak-anak apa yang dapat dilakukan untuk reduce, mengurangi
Reuse memanfaatkan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Tulislah hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya contoh, pada tabel reduce kalian dapat menulis yaitu membawa tas belanja sendiri saat ke supermarket. Buatnya di buku latihan ya anak-anak. Nah, tugas selanjutnya, coba sekarang anak-anak amati yang ada di sekitar anak-anak. Catatlah hasil pengamatanmu, berilah tanda centang jika anak-anak menemukannya. Misalnya kalian melihat di daerah taman. Nah, apakah banyak sampah plastik kemasan makanan atau sampah plastik kemasan minuman? Jika banyak sampah plastik kemasan makanan, silakan kalian beri tanda centang pada kolom sampah plastik kemasan makanan. Begitu pula jika banyak sampah plastik kemasan minuman, berilah tanda centang pada kolom sampah plastik kemasan minuman. Nah, setelah anak-anak tadi bermusyawarah bersama anggota keluargamu, musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di lingkunganmu, silakan anak-anak tuliskan hasil musyawarah kalian pada kolom di bawah ini ya. Nama anggota keluarga, misalnya ibu yang berpendapat tidak membuang sampah sembarangan. Nah, untuk kolom di bawahnya silakan anak-anak tulis ya. Nah, anak-anak, apa saja sih tadi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Ya, anak-anak sudah belajar tentang benda-benda di sekitar lingkungan yang bahan dasarnya dari plastik. Kemudian, anak-anak juga sudah belajar cara mendaur ulang sampah dengan benar. Selanjutnya, anak-anak juga sudah belajar cara mengurangi sampah plastik. Masih ingat tidak apa saja caranya? Ya, dengan 3R, yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan R terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang berguna. Terima kasih anak-anak sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Anak-anak memang anak pintar. Bapak Ibu, terima kasih ya sudah mendampingi anak-anak hari ini. Semoga anak-anak memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa ya anak-anak, membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua. Terima kasih, tetap semangat, jaga selalu kesehatan dan jaga lingkungan kita ya. Sampai bertemu di materi berikutnya. Dah.